Saksikan dan ikuti webinar Leader Talk iNews Sulawesi Selatan menuju New Normal pada hari Kamis 11 Juni 2020 pukul 13.30 hingga 15.30 waktu Indonesia Barat. Bersama Utsiah Firdausi dan Nana Jamal, live streaming melalui kanal YouTube iNews Portal dan Official iNews. Sejumlah warga di Kecamatan Mariso, Jalan Raja Wali, Makassar, Sulawesi Selatan menolak rapid test massal. Tidak hanya menutup akses jalan menuju permukiman mereka, namun warga juga membekali diri dengan balok kayu guna menghalau petugas COVID-19. Mengantisipasi bentrok dengan warga, petugas pun membatalkan rencana rapid test massal ini. Warga menolak rapid test karena menilai tidak memiliki gejala COVID-19. Tidak hanya di Makassar, penolakan rapid test juga terjadi di Kediri, Jawa Timur. Warga desa Kedak, Kecamatan Semen menolak rapid test yang sedianya digelar siang ini. Warga khawatir bila hasil tes reaktif, pasien akan dikarantina di ruang khusus karantina desa. Selain menolak rapid test, warga juga meminta portal pembatas jalan dibuka agar aktivitas kembali normal. Di Surabaya, Jawa Timur, video ambil paksa jenazah dari rumah sakit viral di media sosial. Keluarga nekat mengambil paksa jenazah karena menganggap pasien negatif COVID-19. Padahal menurut rumah sakit, pasien tersebut positif COVID-19. Pasien meninggal dengan gejala sesak nafas dan seharusnya dimakamkan dengan protokol COVID-19. Insiden pengambilan paksa jenazah oleh keluarga juga terjadi di Bekasi, Jawa Barat. Puluhan warga dan keluarga mengambil paksa jenazah yang meninggal dunia di Rumah Sakit Mekarsari, Bekasi Timur, Jawa Barat. Pihak keluarga tidak terima dengan vonis rumah sakit yang menyatakan pasien positif COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah ruas jalan di Jakarta kembali ramai. Jumlah kendaraan dan warga yang beraktivitas bertambah dibandingkan sebelum masa PSBB transisi. Kepadatan lalu lintas terjadi di Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Kendaraan bermotor baik roda 4 dan roda 2 mengantre di kedua arah. Selain karena jumlah pengendara melonjak dari hari sebelumnya, kondisi jalan juga lebih sempit akibat pembangunan proyek infrastruktur. Sementara itu, pengemudi ojek online memadati bahu jalan di depan stasiun Palmerah, Jakarta Pusat. Mereka menunggu dan menurunkan penumpang di tepi jalan. Arus lalu lintas pun ramai. Jumlah warga yang berpergian melalui stasiun Palmerah juga bertambah. Namun protokol kesehatan selama PSBB transisi seperti anjuran penumpang membawa helm pribadi belum sepenuhnya diterapkan. Lalu lintas di Jalan Sudirman, Jakarta juga ramai. Warga berlalu lalang di sepanjang trotoar untuk menuju tempat kerja mereka. Hari ini sejumlah kantor kembali beraktivitas normal, sehingga jumlah kendaraan yang melintas pun bertambah dibandingkan sebelum masa PSBB transisi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan penumpang kereta rel listrik komuter lain mengikuti pemeriksaan cepat COVID-19 usai turun dari kereta di Stasiun Sudirman, Jakarta Pusat pagi tadi. Sejumlah penumpang khawatir lantaran masih harus berdesakan di dalam gerbong KRL. Inilah suasana antrean penumpang KRL untuk mengikuti rapid test di terowongan Kendal Stasiun Sudirman. Tes cepat ini tidak dipungut biaya hingga banyak penumpang yang memilih untuk meluangkan waktu sesaat sebelum melanjutkan aktivitas. Meski hanya rapid test, para penumpang berharap mereka tidak terpapar COVID-19 lantaran masih padatnya penumpang di dalam rangkaian kereta yang terjadi pada jam sibuk, yakni pagi dan sore hari. Sejak Senin kemarin, jumlah penumpang KRL meningkat, utamanya di stasiun yang berada di kota penyangga Jakarta seperti Bogor dan Bekasi yang didominasi oleh para pekerja. Sementara itu, Kementerian Perhubungan menghapus peraturan pembatasan jumlah penumpang 50%. Keputusan tersebut berlaku untuk seluruh moda transportasi. Peraturan pembatasan 50% penumpang dari kapasitas kendaraan tidak lagi berlaku. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi merevisi Permen Hub yang semula mengatur kapasitas besaran penumpang.
Dalam Permen Hub nomor 41 tidak lagi ada pasal yang menyebut batas jumlah penumpang di setiap kendaraan. Aturan tersebut mengatur pengendalian transportasi di masa adaptasi kebiasaan baru atau kita sebut new normal menuju masyarakat aman dari COVID dan produktif. Tentu dengan dibukanya atau ditetapkan ini dilakukan kembali aktivitas ekonomi yang akan berdampak pada peningkatan aktivitas perjalanan, pergerakan orang melalui transportasi. Oleh karenanya, perlu dilakukan penyempurnaan aturan pengendalian transportasi dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19 di sektor transportasi. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Ibu sedang susah merintih dan berdoa. Dan pemirsa, saya sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini. Mewakili teman-teman yang bertugas, saya Anissa Dasuki. Dan saya Aprilia Putri, terima kasih atas kebersamaan Anda. Jaga jarak, jaga kesehatan, dan gunakan masker. Sampai jumpa. Saatnya kita semua tuh renungi ini dan cobalah pastikan mengerti. Lihat kembali ke dalam diri sendiri kesalahan yang kita lakukan. Kita manusia mungkin bisa menyesal karena semua telah terjadi. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari. Yakinlah semua ini bisa dilewati dengan cinta dan hati nurani. Kita manusia mungkin hanya bisa menyesal karena semua telah terjadi. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari.